Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya pastinya. Semoga semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di sini kami akan memberikan materi tentang teks cerpen. Mungkin sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Nike Diarista Karisma Rizky, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP GRI Bojonegoro. Yang kedua ada Mufti Fernando, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP GRI Bojonegoro. Nah, itu tadi biodata pemateri yang akan menjelaskan tentang pembelajaran teks cerpen berikut ini. Langsung saja lanjut ke materi. Teks cerpen. Pengertian teks cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada peristiwa atau kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Struktur teks cerpen yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Yang kedua ada orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Yang keempat, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima, resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Yang terakhir, 6. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Selanjutnya ada fungsi cerpen. Pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut inilah yang termasuk fungsi cerpen. Yang pertama, fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi pembaca. Dua, fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga ada fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang terakhir, fungsi religiusitas sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen. Yang kedua, penokohan. Ada beberapa klasifikasi penokohan dalam cerpen seperti tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Yang ketiga, alur. Jika berbicara alur atau plot, tentunya berbicara juga tentang tubuh dari cerpen itu sendiri. Yang keempat, setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita. Latar termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Yang kelima, sudut pandang merupakan cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang juga dapat diartikan sebagai cara pandang seorang pengarang dalam menyampaikan cerita cerpennya. Yang keenam, ada gaya bahasa. Unsur ini sangat penting sebagai faktor pemicu minat baca. Gaya bahasa dapat dikatakan sebagai senjata utama pengarang untuk menghidupkan cerita.
Yang terakhir ada amanat, merupakan pesan tertentu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui cerita dalam cerpennya. Amanat ini biasanya berisikan tentang kritik sosial, ajakan protes, dan lain sebagainya. Unsur ekstrinsik cerpen. Pertama, satu latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menuliskan cerita. Beberapa diantaranya yaitu pengalaman hingga kondisi psikologis dirinya sendiri. Yang kedua, latar belakang masyarakat merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam mengarang cerpen. Beberapa diantaranya yakni seperti kondisi sosial, politik, ideologi negara, hingga ekonomi. Yang terakhir, ketiga, nilai dalam cerpen. Hal tersebut biasanya dapat ditemui dalam cerpen sehingga nilai moral, nilai sosial, hingga nilai budaya. Materi teks cerpen cukup sampai di sini. Terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.